Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1771. Mata Kim Chang-wook melebar dan dia tercengang. Keraguan yang sama seperti Huang Mao muncul di benaknya, apakah pria di depannya ini manusia atau hantu? Ye Qiu memandang Huang Mao dan menyeringai, mengapa kamu tidak menembak? Kehabisan amunisi. Huang Mao berkata diam-diam di dalam hatinya, dan kemudian dia dengan cepat mengeluarkan belati dari sakunya, meletakkannya di tenggorokan Jin Changsu, dan berteriak pada Ye Qiu, jangan bergerak. Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhnya dulu. Huang Mao berpikir dalam hati, Anda newbie tidak takut peluru, saya tidak percaya bahwa Jin Changsu tidak takut pisau. Ye Qiu berhenti. Huang Mao diam-diam menghela nafas lega, untungnya orang ini tidak main-main, kalau tidak dia akan mati. Tetapi pada saat ini, Huang Mao tiba-tiba melihat sekuntum bunga di depan matanya, mengikuti dari dekat, dan menyadari bahwa belati di tangannya telah hilang. Kemana perginya? Dengan panik, Huang Mao melihat ke bawah ke tanah. Apakah kamu mencari belati? Itu ada di sini bersamaku. Suara Ye Qiu terdengar. Huang Mao mendongak, dan benar saja, Ye Qiu sedang bermain dengan belati di tangannya. Bagaimana belatiku bisa sampai di tanganmu? Huang Mao bertanya dengan curiga. Ye Qiu tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, belatimu terlalu buruk, ingatlah untuk menemukan belati yang lebih baik lain kali. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menjentikkan belati dengan ringan. Kapan? Belati berubah menjadi bubuk. Bab 1772. Huang Mao hanya merasa gemetar, dia menelan ludah, dan bertanya pada Ye Qiu dengan suara gemetar, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Biarkan dia pergi, kata Ye Qiu. Huang Mao segera membebaskan Jin Changsu. Zhang Zihao membawa kalian semua untuk mencuri sebuah makam kuno. Berapa harga jual isinya? Tanya Ye Qiu. 900 juta. Jawab Huang Mao. Bagaimana dengan uangnya? Ini sudah berakhir. 900 juta hilang begitu cepat. Apa yang kamu lakukan? Berjudi? Atau apakah kamu membodohiku? Mata Ye Qiu menjadi dingin, dan dia menatap Huang Mao dengan buruk. Huang Mao sangat ketakutan sehingga dia berkata, saya tidak berbohong kepada Anda, apa yang saya katakan itu benar. Saudara Hao mengambil uang itu untuk diinvestasikan dalam keuangan internet, mengatakan bahwa tingkat bunganya sangat tinggi, dan pokoknya akan digandakan dalam beberapa bulan. Tanpa diduga, begitu uang itu ditransfer, bos perusahaan itu melarikan diri bersama saudara iparnya dengan uang itu. Masalah ini hampir tidak membuat saudara Hao marah. Saudara Hao berkata bahwa dia akan pergi ke Australia sebentar lagi untuk membunuh bos itu. Layak. Apa yang salah dengan berinvestasi, tetapi kebetulan menyentuh keuangan internet? Bukankah ini mencari kematian? Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan keuangan yang tak terhitung jumlahnya di daratan telah mengalami badai petir, banyak di antaranya melibatkan puluhan miliar dana, menyebabkan banyak investor kehilangan uang mereka. Banyak orang biasa yang telah menabung seumur hidup, tertarik dengan bunga yang tinggi, dan menginvestasikannya, dan kemudian mereka bahkan tidak mendapatkan kembali pokoknya. Zhang Zihao berani berinvestasi dalam keuangan internet tanpa mempelajari pelajarannya. Bukankah ini yang pantas dia dapatkan? Ye Qiu bertanya pada Huang Mao lagi, apakah semua yang ada di dalam makam sudah terjual? Huang Mao berkata, sebagian besar telah terjual, dan beberapa berada di ruang belajar di lantai 3.
Bawa aku untuk melihat. Huang Mao tidak berani melawan keinginan Ye Qiu dan membawa Ye Qiu ke ruang kerja di lantai 3. Bab 1773. Mendorong pintu dan masuk, Ye Qiu melihat dua vas porselen biru putih setinggi satu orang. Saudara Hao menemukan seseorang untuk mengidentifikasi mereka dan mengatakan bahwa dua vas biru dan putih ini dapat dijual seharga ratusan juta. Tetapi saya belum menemukan pembeli yang cocok, jadi saya tidak bergerak. Adapun hal-hal lain, semuanya adalah sampah dan tidak berharga. Ye Qiu meliriknya, Huang Mao tidak berbohong padanya, dan beberapa barang porselen dan perunggu pecah dan terlempar ke tanah. Tiba-tiba, Ye Qiu melihat sesuatu di antara sisa-sisa, dan hatinya langsung bergetar. Di mata Ye Qiu, sepotong tembaga muncul. Bentuk potongan tembaga ini agak mirip ubin, panjangnya sekitar 20 cm, ditutupi lapisan debu tebal, dan diukir samar di atasnya. Ye Qiu mengambil lembaran tembaga itu dan meniupnya dengan lembut. Panggilan. Debu menghilang dan tulisan muncul. Dalam sekejap, gerakan pedang muncul di depan mata Ye Qiu. Bentuk ketiga dari seni pedang kata rumput. Ye Qiu sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa bentuk ketiga dari seni pedang kata rumput akan muncul di depannya dengan cara ini. Ye Qiu mengingat skor pedang di dalam hatinya, dan kemudian mengerahkan kekuatan di tangannya. Engah! Serpihan tembaga berubah menjadi bubuk. Ketika Huang Mao melihat adegan ini, hatinya berkedut dua kali. Siapa pria ini, mengapa dia begitu mesum? Apakah ada potongan tembaga lain seperti barusan? Tanya Ye Qiu. Huang Mao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi. Bagus sekali, kamu telah banyak membantuku. Ye Qiu berkata dengan penuh terima kasih. Bab 1774. Ketika Huang Mao mendengar ini, dia langsung berkata, demi membantumu, bisakah kamu membiarkanku hidup? Ye Qiu tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, tolong aku satu lagi. Kamu berkata, potong sendiri. Apa? Kepanikan muncul di wajah Huang Mao. Sepertinya kamu tidak mau membantuku. Suara Ye Qiu menjadi acuh tak acuh. Huang Mao sangat ketakutan sehingga dia berlutut di depan Ye Qiu dan berkata, tolong jangan bunuh saya memiliki ibu berusia 60 tahun dan seorang anak di bawah usia 6 tahun, tolong biarkan saya hidup, saya mohon. Kamu. Ye Qiu berkata dengan kosong, karena kamu memiliki keluarga, mengapa kamu masih melakukan semua hal buruk? Ketika kamu melakukan hal-hal buruk, apakah kamu pernah berpikir bahwa orang lain juga memiliki keluarga? Demi membantuku menemukan seni pedang berbentuk rumput, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Ye Qiu menunjuk di antara alis Huang Mao. Dalam sekejap, kekuatan batin mengalir ke kepalanya. Setelah 2 detik, mata Huang Mao memutih, napasnya menghilang, dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Jika kamu melakukan hal-hal buruk, kamu harus membayar harganya. Tidak ada yang terkecuali. Aku harap kamu bisa menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Ye Qiu mengatakan sesuatu pada mayat Huang Mao, lalu berbalik dan kembali ke kamar tidur di lantai 2. Dia membantu Kim Chang-wook melepaskan tali dari tubuhnya. Saat tali itu terlepas, Kim Chang-wook, nama rumah tangga di Korea, berlutut di tanah. Apa yang kamu lakukan? Jangan berterima kasih padaku. Bab 1775. Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, dia mendengar Jin Changsu berkata, Tuan, terimalah saya sebagai murid. Apa-apaan? Ye Qiu menatap Jin Changsu dengan mata idiot. Jin Changsu menjelaskan, saya telah mengagumi Hua Guo Kung Fu sejak saya masih kecil. Saya terutama menyukai Bruce Lee dan Ip Man.
Saya juga tahu 18 telapak tangan menaklukkan naga dan gerakan besar alam semesta. Saya bermimpi menjadi seorang kungfu bintang. Tuan, kungfu Anda benar-benar luar biasa. Saya pikir Anda lebih kuat dari Bruce Lee. Tuan, tolong terima saya sebagai murid. Setelah Jin Changsu selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan membungkuk pada Ye Qiu. Bintang Korea ini, di depan Ye Qiu, benar-benar berubah menjadi penggemar yang tidak punya otak. Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan menerimamu sebagai murid." Kenapa? Jin Changsu bingung. Ye Qiu berkata, "Karena kamu laki-laki." Sebenarnya, ini adalah alasan Ye Qiu. Karena Jin Changsu tidak terlalu muda, dan akarnya lemah, bahkan jika Ye Qiu mengajarinya kungfu, dia tidak akan pernah menjadi master seumur hidupnya. Keterampilan Ye Qiu sangat kuat. Jika magang yang dia terima sia-sia, bukankah itu tamparan di wajah? Ye Qiu tidak bisa kehilangan orang ini. Jin Changsu tertegun sejenak. Apa yang kamu maksud dengan pahlawan? Kamu hanya dapat menerima wanita sebagai murid? Ya. Ye Qiu mengangguk. Itu bukan masalah, kata Kim Changwo. Ye Qiu terkejut, mengapa ini tidak menjadi masalah? Jin Changsu berkata, saya bisa pergi ke Asia Tenggara dan melakukan operasi. Sial, orang ini gila. Bab 1776. Ye Qiu menatap Jin Changsu dan berpikir, Old Su, anak haram ini, tidak akan memiliki masalah dengan otaknya, kan? Apakah terlalu banyak untuk bersedia berubah dari seorang pria menjadi seorang wanita untuk belajar seni bela diri? Jin Changsu berkata lagi, Tuan, apapun yang terjadi, terimalah saya sebagai murid. Sial. Jangan paksa aku untuk mengatakan yang sebenarnya. Ye Qiu berkata, akarmu terlalu buruk, kamu tidak akan pernah menjadi master seni bela diri dalam hidupmu. Kim Changwo. Ye Qiu berkata, juga, saya datang untuk menyelamatkan Anda atas perintah Penatuasu. Jika Anda benar-benar ingin belajar seni bela diri, ada beberapa pengawal yang baik dalam keluarga Penatuasu. Anda dapat berlatih seni bela diri dengan mereka. Agaknya, selama Anda berbicara, Penatuasu akan persis seperti yang Anda inginkan. Jin Changsu berkata dengan keras kepala, aku hanya ingin menjadi guru, dan aku tidak ingin berhubungan dengan Su. Ye Qiu sangat memahami suasana hati Kim Changwo. Lagi pula, dia juga dimarahi sebagai ras liar saat itu, dan dia juga membenci Ye Wushuang. Ye Qiu menghela nafas dan berkata, Jin Changsu, meskipun kamu tidak ingin mengenali Elder Su, jangan lupa bahwa darah keluarga Su mengalir di tulangmu. Juga, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kemampuanmu sendiri, tanpa latar belakang, kamu dapat menghasilkan banyak uang di industri hiburan? Jangan naif. Kamu lebih tahu daripada aku seberapa dalam industri hiburan Korea. Jika kamu tidak diam-diam membantumu oleh Tuan Su, kamu tidak akan mencapai seperti sekarang ini. Apakah kamu mengenali Sulau atau tidak? Sulau adalah ayahmu. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Sejujurnya, Penatua Su hampir mati hari ini. Wajah Jin Changsu sedikit berubah dan bertanya, apa yang terjadi padanya? Itu direncanakan untuk melawannya dan dia hampir mati, tapi jangan khawatir, aku sudah menyembuhkannya. Kata Ye Qiu. Kim Changwok diam-diam menarik napas. Ye Qiu terus membujuk, hidup hanya beberapa dekade, dan kebencian di antara kerabat dapat dihilangkan jika Anda bisa. Tentu saja, saya tidak tahu banyak tentang masalah antara Anda dan Tuan Su, dan saya tidak mau. Saya hanya menasihati Anda sebagai pengamat. Bab 1777. Adapun apakah kamu bisa mendengarnya atau tidak, itu terserah kamu.
Ngomong-ngomong, kamu berbicara bahasa Cina dengan baik. Dari siapa kamu mempelajarinya? Kim Chang-wook berkata, ibuku mengajariku ketika dia masih hidup, dan bahasa Mandarinnya sangat bagus. Jadi begitu. Hati-hati di masa depan, jangan diikat lagi. Lain kali hal seperti ini terjadi, tidak akan seberuntung hari ini. Selamat tinggal. Setelah Ye selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kelompok Zhang Zihao telah sepenuhnya diselesaikan, dan Jin Changsu juga telah diselamatkan, dia tidak perlu tinggal di sini. Ketika dia pergi, Ye membawa 2 vas porselen biru putih dan $5 juta bersamanya. Kembali ke rumah Su. Ketika Ye memasuki pintu, dia melihat bahwa lampu di kamarnya menyala terang, dan suara air jatuh datang dari kamar mandi. Siapa di kamar mandi? Ye merasa aneh dan berjalan dengan lembut, bersiap untuk membuka pintu kamar mandi. Siapa tahu, saat dia mendekat, pintu kamar mandi terbuka dari dalam. Detik berikutnya, Su Changjin keluar dari kamar mandi, alisnya seperti lukisan tinta, wajahnya seperti bunga persik, dan yang paling penting adalah tak tersentuh. 4 mata saling berhadapan. Keduanya membeku di tempat. Su Changjin hanya merasa pikirannya kosong, dan seluruh dirinya bodoh, sementara mata Ye tertuju pada Su Changjin, terutama karena terlalu indah. Meskipun dalam situasi seperti itu, Ye pernah bertemu dengannya sekali di Jinling sebelumnya, ketika Su Changjin dipercaya oleh penatua Su untuk pergi ke hotel untuk meminta Ye membiarkan Li Shengxi pergi, dan kemudian menanggalkan pakaiannya di depan Ye. Tapi saat itu, Su Changjin memiliki tujuan dalam mencari Ye, dan Ye juga penuh kewaspadaan, jadi dia tidak mengamatinya dengan cermat. Bab 1778. Tapi hari ini berbeda. Ini adalah keluarga Su. Su Changjin baru saja meninggalkan kamar mandi. Rambutnya basah di bahu. Ye tidak bisa membantu tetapi mengambil pandangan kedua. 10 detik berlalu. Apa? Begitu Su Changjin berteriak, Ye bergegas keluar dan dengan cepat menutup mulut Su Changjin. Jangan menelepon. Ye khawatir suara Su Changjin terlalu keras dan akan menarik perhatian keluarga Su lainnya. Jika dia dan Su Changjin terlihat di ruangan yang sama pada waktu itu, dan Su Changjin masih telanjang, Ye bahkan akan melompat ke dalam kamar. Sungai Kuning tidak bisa mencuci juga. Sementara Ye berbicara, tangan lainnya diletakkan di pinggang Su Changjin. Telapak tangan lembut dan tanpa tulang. Dalam sekejap, Su Changjin tegang di mana-mana, tumbuh begitu besar, dia belum pernah bersama pria seperti ini sebelumnya. Dalam sekejap, wajahnya yang cantik tampak meneteskan darah, dan hatinya seperti rusa, panik luar biasa. Apa yang ingin dilakukan Ye Pak? Apakah dia ingin? Semakin Su Changjin memikirkannya, semakin dia menjadi pemalu. Segera, pipinya panas dan kulitnya merah muda. Jika Ye Opa benar-benar ingin melakukan itu padaku, haruskah aku menolak? Jika dia tidak mengatakan tidak, apakah dia akan menganggapku gadis yang tidak bijaksana? Tapi jika kamu menolak, aku tidak ingin menolaknya. Aku menyukainya. Dia sangat baik, jika aku melewatkannya, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Memikirkan hal ini, Su Changjin hanya menutup matanya, siap untuk membiarkan Anda memilih. Bab 1779. Namun, setelah menunggu lama, Ye tidak melihat gerakan apapun. Kenapa dia terlihat seperti kayu? Mungkinkah dia menungguku untuk mengambil inisiatif? Tapi aku perempuan. Su Changjin benar-benar ingin mengambil inisiatif, tetapi dia berkulit tipis dan sedikit malu.
Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, suara Yekyu akhirnya berdering. Jang Geum, kenapa kamu ada di kamarku? Su Chanjin sedikit terdiam. Apakah Anda masih perlu mengajukan pertanyaan semacam ini? Bukankah ada hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang? Tapi karena Yekyu bertanya, dia hanya bisa menjawab. Su Chanjin berkata, pemanas air di kamarku rusak, jadi aku ingin meminjam kamar mandi darimu. Siapa tahu, kamu baru masuk setelah aku selesai mencuci. Mengizinkan. Yekyu berpikir dalam hati, keluarga Su sangat besar dan ada banyak ruangan, mengapa pemanas air di kamarmu rusak? Tidak masalah jika itu rusak, mengapa Anda masih datang ke kamar saya? Bukankah ini upaya yang disengaja agar sesuatu terjadi padaku? Jadi, haruskah aku berhubungan dengannya? Sejujurnya, Yekyu juga cukup menyukai Su Chanjin. Gadis ini adalah yang terbaik dalam hal penampilan, sosok, kepribadian, dan latar belakang keluarga. Selama dia pria normal, dia akan memikirkannya. Yekyu tahu bahwa Su Chanjin tertarik padanya, dan jika dia lebih langsung sekarang, dia pasti bisa mendapatkan Su Chanjin. Selain itu, di tengah malam, pria kesepian dan janda berada di kamar yang sama. Tidak ada yang terjadi, itu benar-benar tidak masuk akal. Pikirkan tentang itu. Yekyu akhirnya menyerah. Bab 1780. Aku tidak kekurangan wanita cantik di sekitarku, dan mereka hanyalah gadis kecil yang polos, jadi jangan ganggu mereka. Yekyu melepaskan Su Chanjin dan berkata, pergi dan berpakaian, jangan masuk angin. Su Chanjin sangat terkejut ketika mendengar ini. Dia awalnya berpikir bahwa Yekyu akan melakukan sesuatu padanya, tetapi di mana dia berpikir bahwa Yekyu tidak hanya tidak melakukan apa-apa, tetapi juga memintanya untuk mengenakan pakaiannya, yang mengejutkannya dan merasa sedikit marah. Apakah Anda seorang pria? Aku sudah seperti ini, apa yang kamu inginkan dariku? Kemudian, Su Chanjin merasa dirugikan lagi. Apakah dia sama sekali tidak tertarik padaku? Tiba-tiba, air mata muncul di mata Su Chanjin. Jang Jin, kenapa kamu menangis? Yekyu bingung ketika melihat Su Chanjin tiba-tiba menangis. Su Chanjin berkata dengan sedih, kamu menggertakku. Yekyu sedikit bingung, kapan aku menggertakmu? Ngomong-ngomong, kamu menggertakku. Su Chanjin bertanya pada Yekyu, apakah kamu membenciku? Aku tidak membencimu. Anda berbohong kepada saya. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Karena kamu tidak membenciku, lalu mengapa? Su Chanjin berhenti ketika dia mengatakan ini, dan kata-kata berikutnya sangat sulit untuk diucapkan. Jang Jin, cuacanya dingin, cepat pakai bajumu, jangan masuk angin, kata Yekyu lagi. Pria lurus. Su Chanjin mendengus, berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Saat dia memasuki kamar mandi, Yekyu tiba-tiba berkata, Jang Jin. Su Chanjin berbalik dan menatapnya dengan curiga. Bab 1781. Aku benar-benar tidak membencimu, dan kamu dalam keadaan sehat. Yekyu berkata dengan serius. Su Chanjin tertawa terbahak-bahak, seperti kuncup bunga yang menunggu mekar, dipenuhi dengan keharuman. Kemudian, dia dengan cepat masuk ke kamar mandi. Dengan baik. Yekyu menghela nafas, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Su Chanjin, tapi dia takut dia akan menyakiti Su Chanjin setelah mengambil langkah itu. Terlebih lagi, kota terlarang, musuh besar, belum dihancurkan, dan terlalu tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi orang lain saat ini. 10 menit kemudian, Su Chanjin keluar dari kamar mandi, mengenakan suspender ungu, tubuhnya bergerak.
Melirik Yekyu, wajah Su Changjin memerah, dan dia bertanya, Yekyu Oppa, kemana saja kamu sebelumnya? Kenapa kamu tidak ada di kamar? Yekyu tersenyum dan berkata, aku pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Su Changjin bahkan lebih bingung, apa yang kamu lakukan selarut ini? Yekyu menjawab, bukankah kakekmu memberi Zhang Zihao 5 juta dolar pada siang hari, dan aku mendapatkannya kembali? Su Changjin terkejut dan bertanya, Jin Changsu masih di tangan Zhang Zihao, Yekyu Ouba, kamu mendapatkan uangnya kembali? Apakah Zhang Zihao akan merobek tiketnya? Yekyu tersenyum sedikit dan berkata, Jin Changsu baik-baik saja sekarang. Adapun Zhang Zihao, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan di masa depan. Su Changjin menghela nafas lega, itu bagus. Jang Geum, ini sudah larut, kembali ke kamarmu dan istirahat, kata Yekyu. Yekyu Oppa, kamu juga harus istirahat lebih awal. Setelah Su Changjin selesai berbicara, dia meninggalkan kamar Yekyu. Begitu dia pergi, Yekyu mulai berlatih. Pagi selanjutnya. Tepat sebelum fajar, Yekyu dibangunkan oleh telepon. Dia mengambil telepon dari meja samping tempat tidur dan melihat bahwa ID penelepon adalah Dewa Perang. Dia menekan tombol jawab, dan sebelum dia bisa berbicara, suara sedih Dewa Perang datang, Yekyu. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Cao Yuan tewas dalam pertempuran. Bab 1782. Yekyu duduk dengan kaget ketika dia mendengar kata-kata Dewa Perang. Bos, apa yang terjadi? Yekyu bertanya dengan cemas. Dewa militer menjawab, orang-orang lama berencana untuk menyerang markas besar sekte Dewa Penyihir tadi malam, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Cao Yuan tiba-tiba memerintahkan untuk menghentikan serangan itu. Lalu, Cao Yuan seorang diri menerobos masuk ke markas besar sekte Dewa Penyihir. Baru saja, aku mendapat kabar bahwa Cao Yuan tewas dalam pertempuran. Yekyu tidak percaya dan berkata, tidak mungkin. Kepala, Anda juga mengatakan bahwa Jiu Qiansui pandai merencanakan dan kemudian bergerak, bagaimana dia bisa memasuki markas sekte Dewa Penyihir sendirian? Apakah berita itu akan salah? Dewa militer menghela nafas dan berkata, saya juga berharap ini adalah berita palsu, tetapi Suzaku secara pribadi memberitahu saya berita ini. Wajah Yekyu menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata itu. Suzaku, yang bernama Cao Qingcheng, adalah adik perempuan Cao Yuan. Karena berita itu diberitahukan oleh Suzaku kepada Dewa Perang, tidak akan ada kesalahan. Untuk sementara waktu, Yekyu sangat sedih, seolah-olah seseorang sedang memegang jarum di hatinya. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Cao Yuan, Yekyu sangat menghormati Cao Yuan. Dalam benaknya, Cao Yuan bukan hanya penguasa Longmen, tetapi juga sesepuhnya. Terakhir kali Yekyu pergi ke Beijing, jika Cao Yuan tidak mengerahkan 100.000 murid Longmen untuk mengawalnya di sepanjang jalan, dia tidak akan bisa memasuki ibu kota dengan lancar. 9.000 tahun dan hilang. Sudut mata Yekyu basah. Tiba-tiba, dia memikirkan hal lain. Bab 1783. Kepala, jika saya mendengar dengan benar, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa 9.000 tahun terbunuh dalam pertempuran? Ya. Seperti yang kita semua tahu, 9.000 tahun tidak memiliki kultivasi, bagaimana dia bisa mati dalam pertempuran? Yekyu berkata, dari mana Suzaku mendapatkan berita ini? Mungkinkah Suzaku melakukan kesalahan jika dia tidak melakukannya? Mati? Dewa militer berkata, Yekyu, aku tahu sulit bagimu untuk menerimanya, tapi itulah kenyataannya. Baru saja, Diao Chen juga menerima berita kematian Cao Yuan dalam pertempuran.
Mengenai mengapa Suzaku memberitahuku bahwa Cao Yuan terbunuh dalam pertempuran, aku juga tidak tahu. Tanyakan pada Suzaku sendiri. Kamu adalah salah satu dari 4 utusan naga Longmen. Kamu akan segera menerima berita dari Longmen. Dewa Perang berkata di sini, berhenti sejenak, dan melanjutkan. Gerbang naga tiba-tiba mengalami perubahan drastis, dan hati orang-orang menjadi tidak stabil. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan kekacauan. Yekyu, jika tidak ada yang penting, maka kamu harus kembali ke Cina sesegera mungkin. Longmen membutuhkanmu sekarang. Aku mengerti. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia menutup telepon. Kemudian, Yekyu mengangkat telepon dan memutar nomor Qilin. Maaf, panggilan yang Anda panggil untuk sementara tidak tersedia. Yekyu menelepon Qinglong lagi. Maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan. Rumput. Yekyu memarahi dengan marah, melepaskan aura pembunuh yang mengerikan dari tubuhnya, dan berkata dengan dingin, Sekte Dewa Penyihir, aku akan membiarkanmu membayar hutangmu dengan darah. Lalu, tiba-tiba berdiri. Membawa kuali Qian Kun, dia berjalan keluar ruangan. Yekyu keluar dari villa dan melihat Su Ziming melakukan latihan pagi di halaman. Yekyu, apakah kamu bangun? Su Ziming menyapa sambil tersenyum. Bab 1784. Ya. Yekyu sedikit mengangguk dan berkata, Paman Su, Zhang Zihao dan beberapa kaki tangannya telah ditangani olehku tadi malam. Kim Changwok juga selamat. Adapun 5 juta dolar yang Tuan Su berikan kepada Zhang Zihao kemarin, aku akan menyimpannya di ruang kerjamu. Ngomong-ngomong, ada juga sepasang vas porselen biru putih, yang merupakan hadiah untuk Tuan Su. Paman Su, saya memiliki sesuatu yang mendesak dan saya harus segera kembali ke Tiongkok. Saya tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Su. Tolong bantu saya untuk meminta maaf kepada Penatua Su dan Chang Jin. Melihat wajah jelek Yekyu, Su Ziming buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Yekyu menggelengkan kepalanya dan berkata, salah satu tetua saya meninggal. Su Ziming tertegun sejenak, dan kemudian berkata, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan meninggalkan Anda. Lain kali saya punya waktu, saya akan datang dan bermain di rumah selama beberapa hari lagi. Oke. Yekyu setuju. Apakah kamu sudah memesan tiket pesawat? Su Ziming bertanya lagi. Yekyu berkata, aku akan pergi ke bandara untuk membelinya. Melihat Yekyu terburu-buru, Su Ziming berkata, dibutuhkan setidaknya 40 menit untuk sampai ke bandara dari sini. Setelah membeli tiket, Anda harus menunggu penerbangan. Pesawat akan lepas landas setidaknya 2 jam kemudian. Dengan cara ini, saya akan membiarkan pesawat khusus perusahaan membawa Anda pulang. Setelah selesai berbicara, Su Ziming membuat panggilan telepon dan keluar. Setelah menutup telepon, Su Ziming berkata, pesawat telah diatur, saya akan membawa Anda ke bandara. Terima kasih, Paman Su. Yekyu berkata dengan penuh terima kasih. Su Ziming berkata sambil tersenyum, sama-sama, sama-sama. Selain itu, cepat atau lambat, Anda adalah keluarga. Terima kasih. Sayang sekali Yekyu sedang memikirkan Cao Yuan dan Longmen sekarang, jadi dia tidak punya waktu untuk membicarakan topik ini dengan Su Ziming. Su Ziming mengantar Yekyu dan langsung pergi ke bandara. 40 menit kemudian, bandara telah tiba. Bab 1785. Su Ziming membawa Yekyu dan langsung memasuki Celemek, tanpa halangan sama sekali. Setelah beberapa saat, keduanya datang ke sebuah pesawat Boeing.
UPS. YQ tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, aku lupa membawa manusia perunggu suci surgawi. Ini masalah sepele. Ketika saya melihat kembali ke Tianjin dan pergi ke Cina, saya akan membiarkan dia mengirimkannya kepada Anda, kata Su Ziming. Ini akan merepotkan Paman Su. Bukankah aku mengatakan sebelumnya bahwa cepat atau lambat kita adalah keluarga, sama-sama. YQ dengan sengaja mengabaikan percakapan itu dan berkata, Paman Su, selamat tinggal. Hati-hati. Su Ziming melambaikan tangannya. YQ berbalik dan hendak naik ke pesawat, ketika telepon berdering, itu adalah nomor yang tidak dikenal. Hei, halo, aku. Sebelum YQ selesai berbicara, suara wanita yang menyenangkan datang dari telepon, halo YQ, saya Cao Qingcheng. Suzaku. YQ berhenti dan buru-buru bertanya, dia berusia 9.000 tahun. Saudaraku tewas dalam pertempuran, Qinglong dan Qilin menghadapi musuh, dan kita tidak bisa berhubungan sekarang. Hanlong dan bos yang Cheng Xiaohu telah memimpin orang ke Miaojiang, dan dewa militer juga telah mengirim Tang Fei untuk memimpin tim untuk mendukung. Cao Qingcheng berkata, YQ, saya sangat membutuhkan bantuan Anda. Saya di Daihan sekarang, dan saya akan kembali ke Cina, kata YQ. Cao Qingcheng berkata, saya akan duduk di ibu kota untuk memberi Anda informasi, dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda memerlukan sesuatu. Oke. YQ berhenti dan bertanya, Suzaku, apakah dia benar-benar mati pada usia 9.000 tahun? Berita itu tidak akan salah, Qilin dan Qinglong memberitahuku di telepon. Nada suara Cao Qingcheng menjadi sedih dan berkata, YQ, tolong bawa kembali tubuh saudaraku, tolong. Oke. YQ meletakkan telepon dan dengan cepat naik ke pesawat. Begitu dia naik pesawat dan duduk, seorang pramugari yang cantik datang dan bertanya, Pak, di mana pesawat itu mendarat di Cina? YQ berseru, Miaojiang. Oke. Pramugari itu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. YQ tiba-tiba menghentikan pramugari dan berkata, beritahu Kapten, aku akan pergi ke Jiangzhou, Tiongkok. Bab 1786. 2,5 jam kemudian. Pesawat mendarat di Bandara Jiangzhou. Saat YQ keluar dari bandara, Xiao San sudah menunggunya. Bos, mau kemana? Rumah sakit Jiangzhou. Xiao San berkendara langsung ke rumah sakit Jiangzhou. Dalam perjalanan, Xiao San diam-diam melirik YQ, dan menemukan bahwa sejak dia melihat YQ, wajah YQ sangat jelek. Dia ragu-ragu sejenak. Xiao San berkata, Bos, Lomen melancarkan serangan ke markas besar sekte Dewa Penyihir. Tampaknya sesuatu terjadi di Miaojiang. Hanlong membawa 500 orang dari Jiangzhou dan pergi untuk mendukung Miaojiang. YQ berkata, saya sudah tahu tentang masalah ini. Apakah ada berita di Jiangzhou baru-baru ini? Xiao San menjawab, semuanya normal di sini di Jiangzhou. YQ menginstruksikan Xiao San, baru-baru ini, kamu harus tetap bersemangat dan mengawasi Jiangzhou. Jika kamu menghadapi situasi apapun, kamu dapat membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian memainkannya. Xiao San kaget dan bertanya, apakah itu gerbang naga? 9.000 tahun meninggal di Miaojiang. Begitu YQ mengatakan ini, wajah Xiao San terkejut. Situasinya akhir-akhir ini tidak stabil, dan Jiangzhou tidak mungkin kacau. YQ memberitahu Xiao San lagi, aku akan pergi ke Miaojiang sekarang. Jika sesuatu terjadi di sini di Jiangzhou, kamu dapat bertindak sendiri tanpa meminta petunjuk dariku. Ingat,
Apakah itu anggota kultus dewa penyihir atau murid Longmen? Jika kamu berani membuat masalah di Jiangzhou, kamu akan segera memotong rumput dan akarnya, dan tidak akan ada masalah di masa depan. Jika kamu menghadapi masalah yang sulit dan kamu ragu-ragu, kamu bisa pergi ke Raja Naga dan Zhaoyun untuk mendiskusikannya. Mereka adalah orang-orang mereka sendiri dan dapat dipercaya. Juga, perhatikan keselamatanmu sendiri. Ya. Xiao Zhan mengangguk berat.